Kota Parepare dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM telah tiba di tempat acara. Yang terhormat Bapak Wali Kota Parepare dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Bapak Muhammad Anwar Amir SSTP MSI. Yang kami hormati Forkomopinda atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare atau yang mewakili beliau. Yang kami hormati Ketua Basnas bersama rombongan. Yang kami hormati para penyuluh agama sebagai Satgas Zakat Kecamatan Soreang. Yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang dan para tamu undangan yang sama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun Basnas ke-22 dirangkaikan dengan acara serah terima rumah tinggal layak huni Basnas kepada Bapak Ismail dan santunan duafa. Pada hari ini Selasa 17 Januari 2023. Tentunya salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita sayangi. Sebaik-baik manusia, seutama-utama pemimpin, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mengawali rangkaian acara ini, kami mengajak kepada Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan pembacaan kalam ilahi oleh Saudara Muhammad Asdar SPD. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Ar-Rahman 'allama
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang sama berbahagia, untuk selanjutnya demi kelancaran acara kita, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita mundurkan hati dan kepala kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang khusyuk. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ya Allah, segala puji hanyalah untuk-Mu dan segala kekuasaan adalah milik-Mu. Di tangan-Mu lah segala kebaikan dan kepada-Mu lah segala urusan itu dikembalikan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada sore hari ini kami berkumpul dalam rangka serah terima rumah layak huni Basnas Kota Parepare. Kiranya Engkau meridhai dan berinilai ibadah di sisi-Mu. Rabbana auzi'na an nashkura ni'matak allati an'amta alaina wa ala walidaina. Ya Allah, berikanlah kami ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami. Wa an nashkura ni'matak allati an'amta alaina wa ala walidaina wa na'mala sholihan tardah. Dan bimbinglah kami untuk senantiasa berbuat kebaikan yang Engkau ridhai. Wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin, serta masukkanlah kami dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pertemuan yang Engkau rahmati, dan pisahkanlah kami sesudahnya dalam keadaan berkasih sayang tanpa ada rasa dengki di antara kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang. Kami ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang sama kami hormati, selanjutnya laporan Waka 2 kepada Bapak Abdul Rahman SE dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wali Kota Parepare, atau dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, Bapak Anwar Amir SSTP MSI. Pak Anwar ini bagi saya bukan hanya sebagai seorang kakak, tapi sahabat dan guru bagi saya. Sepotong hidup saya bersama beliau dengan larut dengan utuh. Yang saya hormati Kapolres Parepare, dalam hal ini diwakili oleh Wakapolres Parepare Bapak Kompol Abdul Muttalib. Beliau juga ini adalah kawan diskusi yang asik. Bagi saya beliau orang tua saya, dan hebatnya beliau itu sekampung dengan saya. Bukankah itu sebuah kebanggaan? Yang saya banggakan para pimpinan Basnas Kota Parepare, yang terlewatkan yang saya hormati Lurah Watang Soreang dan segenap lurah-lurah yang lain yang sempat hadir. Yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Bapak dan Ibu undangan dan seluruh masyarakat Kelurahan Watang Soreang yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Tapi Bapak dan Ibu, izinkan saya melaporkan rangkaian kegiatan program Rutilahu Basnas ini. Program Rutilahu ini berasal dari program Basnas Republik Indonesia yang diberikan kepada seluruh kabupaten Basnas kabupaten kota, dan alhamdulillah Parepare mendapatkan 3 kuota untuk pembangunan Rutilahu ini. Jadi yang kita resmikan saat ini adalah unit kedua, yang sebelumnya telah kita resmikan di Kelurahan Lapade Kecamatan Ujung, dan insya Allah selanjutnya unit ketiga kita resmikan di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki. Anggaran yang diserap dengan pembangunan ini bersumber dari Basnas RI dengan nominal jumlah 60 juta rupiah. Jadi jika kita akumulasi setiap unit itu menelan biaya 20 juta rupiah. Lama pengerjaan sekitar hampir 7 sampai 10 hari. Tentunya dalam proses pengerjaan ini dibantu oleh masyarakat sekitar, juga dari keluarga penerima manfaat, juga dari pihak Polres Parepare dan Kodim Parepare dan lembaga zakat yang lainnya. Harapan Basnas kami sangat sederhana. Hunian ini bisa dijadikan tempat beristirahat, sekaligus beraktivitas dan tempat untuk beribadah. Kami sangat berharap kepada sang penerima manfaat, kepada Bapak Ismail, jadikanlah rumah ini sebagai tempat untuk memproduksi pahala dan kebaikan. Basnas akan terus berkomitmen ada dan hadir dalam setiap momen-momen yang mengetuk-ngetuk rasa kemanusiaan kita. Permohonan maaf apabila dalam proses program perjalanan Rutilahu ini ada kekurangan. Tentulah kekurangan itu menjadi evaluasi
semangat, dan cambuk bagi Basnas untuk bekerja lebih baik lagi, melakukan pengabdian yang sungguh-sungguh lagi terhadap kemanusiaan. Terakhir barangkali, dalam momen hebat dan berbahagia ini, saya mengajak kepada seluruh bapak dan ibu serta masyarakat, ayo bersama-sama kita berzakat di Basnas. Berzakat di Basnas banyak manfaat dan mengundang jutaan kejutan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang sama berbahagia, rangkaian acara selanjutnya mari kita simak dan dengarkan bersama sambutan oleh Ketua Basnas Kota Parepare kepada Bapak Saiful SOSI. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wali Kota Parepare yang diwakili oleh Bapak staf ahli bidang kesejahteraan dan sumber daya manusia, Bapak Anwar Amir STP MSI, Bapak Kapolres yang didampingi oleh Bapak Wakapolres Pak Abdul Muttalib, Kompol Abdul Muttalib. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, yang diwakili oleh Bapak Haji Muhammad Amin sebagai Kasih Bimas Islam. Mohon maaf saya mau menyebut satu-satu karena ini hari ulang tahun Basnas. Jadi kami mau berterima kasih kepada semuanya. Tidak apa-apa. Yang kedua kepada Pak Kapolsek juga bersama rombongan, para pimpinan Basnas yang hadir, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang bersama tim penyuluh dan satgas zakatnya yang luar biasa. Ibu Lurah Kota Soreang yang senantiasa kami bersama-sama selama beberapa pekan terakhir ini untuk pembangunan Rutilahu. Ibu Bapak, teman-teman dari pengurus LAS, Lembaga Amil Zakat, ada dari Baitul Mal Hidayatullah, ada dari Lazismu, dan lain-lain sebagainya yang sempat hadir. Jadi pada sore ini adalah puncak dari peringatan hari ulang tahun Basnas yang ke-22 tahun. Tema hari ulang tahun Basnas itu berkah berzakat. Jadi berkah berzakat salah satunya adalah kita saksikan pada sore hari ini. Pak Ismail adalah salah satu yang mendapatkan manfaat dari zakat infak sedekah kita semuanya. Sebenarnya acara HUT Basnas ini kami bisa lakukan di gedung, di hotel, tapi agar tepat memang lebih terasa dan lebih hikmat kalau dilakukan di lorong-lorong ini dan menyaksikan langsung hasil dari zakat kita semuanya. Pak Ismail ini kerja sehari-harinya sebagai juru parkir di depan, ya. Jadi kalau lihat Pak Ismail di depan jangan minta parkir gratis. Yang kedua, istrinya ini adalah tukang penjual ikan apa Ibu? Ikan pari. Sekaligus promosi juga. Yang mau beli ikan pari bisa sama Pak Ismail. Ya. Ada dua tugas Basnas sesungguhnya. Ya, tugas Basnas yang pertama adalah menyelesaikan urusan perut. Dan yang kedua adalah menyelesaikan di atasnya perut.
Jadi tidak hanya berhenti mengentaskan kemiskinan, mewujudkan kesejahteraan, tapi juga bagaimana menciptakan para mustahik itu juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya cocok pas yang disampaikan oleh Pak Wakadua tadi, mudah-mudahan rumah yang mungil, yang sederhana tapi penuh berkah ini selain menjadi tempat yang ditempati untuk beristirahat bersama keluarga, bisa ditempati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Pak Waka 4 di sini, Pak Dr. Hakta LCMA. Jadi rumah itu salah satunya bahasa Arabnya itu, ada juga Pak Kepala Kantor Urusan Agama Sakan ya Pak ya, maskan rumah. Jadi kata lainnya itu adalah sakinah. Jadi rumah itu harus melahirkan ketenangan. Jadi tenang untuk beribadah, jadi tenang untuk hidup dan sebagainya. Jadi harus rumah ini dihindarkan dari hal-hal yang menjauhkan kita dari berkah Allah Subhanahu wa taala. Karena rumah ini, kita ini tidak didekatkan dengan berkah, maka tidak akan ada ketenangan. Makanya kami sisipkan acara pengajian itu di setiap acara Basnas, supaya hati kita semuanya juga bisa terisi. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ada 9 program Basnas. Ya, program Basnas salah satunya diantaranya adalah program beasiswa. Beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu dan berprestasi. Ya, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Kemudian yang kedua ada program yang kedua Rutilahu, rumah tinggal layak huni. Sudah dilaporkan tadi oleh Pak Wakadua sebagai bidang program. Yang ketiga program Z-Mart, pemberian berupa modal usaha, berupa barang kepada orang-orang yang ingin mengembangkan usahanya dari pelaku UMKM. Yang kelima ada program untuk Basnas tanggap bencana. Ya. Salah satu yang penerima manfaat di Tegal itu adalah warga yang terdampak banjir kemarin yang hancur, yang hanyut rumahnya. Yang ada teriak-teriak, mungkin Bapak Ibu sempat mendengarkannya viral itu, Basnas, ya. Yang dipanggil sebenarnya itu Basarnas. Tapi karena Basnas terkenal, jadi Basnas yang dipanggil. Iya. Nah, salah satunya itu insya Allah bersama Pak Dandim, itu hari Jumat juga kita mau serah terimakan. Nah, berikutnya ada yang keenam itu program Basnas Microfinance untuk memberikan modal usaha kecil-kecilan agar masyarakat ini terjerat dari rentenir dan praktek riba. Yang ketujuh ada Basnas Z Chicken, ya. Dan yang kedelapan ada Basnas Santripreneurs, buat santri-santri kita yang tidak hanya hebat dan jago menghafal, baca kitab, hafal hadis, diharapkan nanti bisa memiliki semangat wirausaha. Nah, yang terakhir ada Basnas Santunan Duka. Itu ada 9 program Basnas Bapak Ibu sekalian, yang kalau kita lihat kesembilannya inilah di sini nampak keindahan dan kemuliaan agama Islam melalui zakat itu. Makanya ini sudah mulai viral ajakan Pak Wali Kota itu, saya sengaja minta untuk di-videokan, mengajak seluruh masyarakat Parepare yang telah berkewajiban berzakat untuk berzakat, minimal berinfak bersedekah. Dan alhamdulillah yang mewakili Pak Wali Kota ini Pak Muhammad Amir, Pak Anwar ya, Anwar Amir telah menjadi muzaki terbaik. Suami istri pula. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya itu, Pak Wakapolres ini sama sejak dia jadi Wakapolres di pelabuhan ya, Makassar, bahkan mengajak seluruh anggotanya untuk berzakat di Basnas Makassar. Ya, makanya beliau tahu betul bagaimana manfaat zakat dan indahnya zakat itu. Nah, Bapak sekalian, alhamdulillah kami berterima kasih semuanya dan mengucapkan permohonan maaf ya. HUT Basnas yang ke-22 ini sejak kemarin
beberapa rangkaian telah dilakukan, termasuk yang pertama penyerahan rumah Rutilau pertama di Lapak D, kemudian ada sunatan massal kemarin juga dilanjutkan dengan kajian khatmul Quran, ya, khataman Quran, dan ada khalaqah kajian zakat uang panai. Nah, bapak ibu-ibu yang jadi yang terlalu banyak uang panainya juga itu nanti akan diajari, didakwahi bagaimana supaya minimal kalau tidak bisa berzakat, berinfak, semoga keluarganya, rumah tangganya berkah, anak cucunya menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya, itu. Kemudian hari ini penyerahan dan peresmian rumahnya Pak Ismail sekeluarga. Ya, jadi kami mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya semuanya, khususnya Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya, Pak Camat, Ibu Lurah, ya. Jadi termasuk para tetangga, saya sengaja mengundang para tetangga untuk hadir di sini agar keakraban, harmonisnya kita bertetangga itu tetap terjaga, ya. Hilangkan sifat iri hati, cemburu antara satu dan lainnya. Kenapa Pak Ismail saja yang dapat, saya tidak? Insya Allah kalau Basnas semakin besar, ibu-ibu sekalian, insya Allah semua yang saya sebutkan 9 poin tadi bisa kita wujudkan, dan tentunya berdasarkan analisis kebutuhan para mustahik. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang sama berbahagia, untuk selanjutnya penyerahan paket santunan hari ulang tahun Basnas oleh masing-masing pimpinan Basnas. Dan kepada yang saya sebutkan namanya, silahkan untuk maju ke depan. Kepada Bapak Ismail, Ibu Fitnawati, Ibu Fitria, Ibu Hasmia, dan Ibu Maryam, silahkan maju ke depan. Dan paketnya langsung diserahkan oleh Bapak Ketua Basnas, Waka 1, Waka 2, Waka 3, dan Waka 4. Kepadanya disilahkan. Sama-sama diangkat Pak, ditahan sebentar. Dengan Ibu Dirgahan. Satu, dua, tiga.
Bapak Ibu yang sama berbahagia, untuk selanjutnya penandatanganan prasasti Rutilahu oleh Ketua Basnas dan Wali Kota Parepare atau yang mewakili beliau dan penerima manfaat, dan disaksikan langsung oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare yang diwakili oleh Kasih Masih Islam sekaligus PLH penyelenggara zakat dan wakaf, dan juga Forkomovindo atau yang mewakili beliau. Kepada Ketua Basnas dan Bapak Wali Kota atau yang mewakili, disilahkan untuk maju ke depan. Saya serahkan Pak Ismail menyerahkan kepada Dan dilanjutkan serah terima Rutilahu oleh Ketua Basnas kepada Bapak Ismail sebagai penerima manfaat dan sebagai kado terindah hari ulang tahun Basnas yang ke-22. Wali Kota. Baik, Bapak Ismail dan Bismillahirrahmanirrahim. Bantuan dari Basnas Kota Parepare ini mohon diterima dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang sama kami hormati, untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama testimoni penerima manfaat kepada Bapak Ismail atau Ibu. Disilahkan untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya na ya sang ibu nente. Alhamdulillah. Syukur kak meraja nalenga anu pungla ta'ala berkah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya lampereng sungai nalori pungla ta'ala mana. Iya. Iya, terima kasih Basnas, sabu-sabu terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang sama berbahagia, untuk selanjutnya mari kita simak secara bersama dan penuh perhatian sambutan oleh Bapak Wali Kota Parepare. Dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM kepada Bapak Muhammad Anwar Amir SSTP MSI. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Pada sore hari ini kita berkumpul di tempat ini di lingkungan di Kelurahan Batang Soreang dalam rangka memperingati hari ulang tahun Basnas. Kemudian dilanjutkan dengan serah terima rumah layak huni, khususnya di Kelurahan Batang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Sebelum saya menyampaikan sambutan Bapak Wali Kota Parepare, saya permaklumkan kepada kita semua bahwa sedianya Bapak Wali Kota bergabung dengan kita semua di tempat ini. Namun beliau pada saat ini juga berada di Jakarta dalam rangka menghadiri rapat koordinasi dengan Presiden Republik Indonesia dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kapolres, ada yang diwakili oleh Bapak Wakapolres Kota Parepare, yang saya hormati Ketua Basnas Kota Parepare, Bapak Saiful SI beserta segenap seluruh pengurus Basnas Kota Parepare. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare atau yang mewakili. Yang saya hormati hadir juga Bapak Kapolsek Soreang, Camat Soreang atau yang mewakili. Yang saya hormati Lurah Batang Soreang. Yang saya hormati pula Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, serta para hadirin dan undangan yang mohon maaf saya tidak sempat sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah, tentunya kami pemerintah daerah Kota Parepare sangat mengapresiasi kegiatan Basnas. Ini adalah kali kedua menyerahkan rumah tidak layak huni kepada masyarakat. Tadi informasinya saya disampaikan oleh Pak Ketua Basnas bahwa di Kelurahan Lapade, kemudian hari ini di Kelurahan Batang Soreang, dan insya Allah berikutnya lagi di Kecamatan Batu Kiki di Kelurahan Lemoe, Pak Ustaz ya. Jadi saya mau sampaikan begini Pak, Ibu, Bapak, Ibu, terutama warga kita di Kelurahan Batang Soreang. Di Kelurahan Batang Soreang ini memang tipikal banyak persoalan yang persoalan sosial yang ada di sekitar lingkungan kita. Tentunya pemerintah daerah juga tidak tinggal diam, pasti hadir untuk memberikan sentuhan kepada masyarakat kita yang berkenaan atau berkaitan dengan rumah tidak layak huni. Pemerintah daerah juga memiliki program yang namanya Bedah Rumah. Bapak Ibu,
yang ada di sekitar sini mungkin juga sudah melihat, merasakan, bahkan sudah mendapatkan bantuan itu. Ada dua programnya, program pemerintah daerah, yaitu Bedah Rumah dan Rumah Impian. Ya, semoga program kita ini berlanjut sampai semua rumah masyarakat yang tidak layak huni itu bisa kita sentuh, bisa kita lakukan perbaikan-perbaikan, dan tentunya ini kita juga berharap kepada masyarakat agar lebih terbuka, lebih menyampaikan persoalannya kepada pemerintah. Tentunya pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah yang paling terdekat dengan Bapak Ibu yang tinggal di Kelurahan Watang Sureng ini adalah Ibu Lurah dan Camat Soreang. Jadi ini adalah saluran Bapak Ibu untuk menyampaikan segenap persoalan-persoalan, tentu dengan ketentuan yang telah digariskan atau yang telah berlaku. Baik, saya akan membacakan singkat sambutan Bapak Wali Kota Parepare. Hadirin yang saya hormati, saya mengapresiasi dengan adanya rumah tinggal layak huni yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare, sehingga tahun ini akan terasa berkahnya oleh penerimanya. Program rumah tinggal layak huni bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi Basnas Kota Parepare dalam mengimplementasikan program rumah layak huni Basnas untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama tempat tinggal, sebagai peningkatan kesejahteraan mustahik. Sehingga program tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan etos kerja mustahik. Saya berharap program Basnas ini akan memberi manfaat lebih, karena sangat dibutuhkan oleh mustahik penerima manfaat terus bergerak untuk hadir langsung di tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kita tahu bersama bahwa Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden nomor 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, sedekah pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran Basnas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, Basnas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, kami merasa bantuan ini sangat luar biasa karena sudah memenuhi standar layak huni. Ini bentuk kepedulian pemerintah dan tentunya Basnas Kota Parepare terhadap masyarakat ini, terhadap masyarakat yang membutuhkan. Ini menunjukkan adanya sinergi dan kolaborasi yang baik. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya menyampaikan kepada Bapak yang telah menerima bantuan rumah layak huni ini, seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Ketua Basnas dan Wakil Ketuanya, dimanfaatkanlah sebaik-baiknya rumah ini. Jadikan rumah ini sebagai tempat mendulang kebaikan, mengajak masyarakat untuk berbuat kebaikan, kemudian berkah-berkah yang lain juga tentunya akan datang apabila kita memberikan kebaikan juga di sekitar lingkungan kita. Hadirin yang saya hormati, insya Allah semua warga kota yang kurang mampu satu persatu akan memiliki rumah yang layak. Dan hingga saat ini sudah ratusan rumah yang kita bangun melalui Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan. Tentunya kita bangun dengan skala prioritas siapa yang paling membutuhkan. Saya mengharapkan rumah tinggal layak huni yang diserahkan ini dapat bermanfaat bagi penerima. Semoga bisa tinggal dengan nyaman, lebih konsen dalam beribadah dan mencari rezeki. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan segala urusan dan melindungi kita semua. Dan kita semua berharap agar hasil dari program ini kiranya dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya oleh warga penerima manfaat. Hadirin yang saya hormati, di hari ulang tahun ini juga di hari ulang tahun Badan Amal Zakat yang ke-22 tahun 2023 ini, ada secercah harapan kepada Basnas Kota Parepare sebagai mitra pemerintah kota yang bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat
yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Dan saya yakin Basnas akan selalu hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan. Selamat ulang tahun untuk Basnas ke-22. Semoga Basnas selalu hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan. Insya Allah Basnas akan selalu menghadirkan kebahagiaan dan menghadirkan masyarakat yang religius seperti yang dilakukan selama ini. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup sambutan saya pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pemerintah Kota Parepare mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga Kota Parepare tetap kondusif. Oleh karena itu, marilah kita tetap menjaga situasi ini. Situasi tertib ini aman dan damai di tengah Kota Parepare. Terciptanya hidup rukun dan damai ini disebabkan oleh terjadinya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat Kota Parepare. Demikian sambutan saya pada kesempatan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan jalan yang mudah kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan Pawe, SHMH. Sekian. Demikianlah sambutan oleh Bapak Wali Kota Parepare. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Bidang Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM. Dan kami ucapkan banyak terima kasih. Untuk acara selanjutnya, agar berberkahnya acara kita, mari kita mendengarkan bersama tausiah yang akan diantarkan langsung oleh Waka 1 Basnas kepada Bapak Dr. Andes Haji Senal Arifin MA. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umur dunya din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kapolres Kota Parepare yang saya hormati, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakapolres. Yang terhormat Bapak Wali Kota Parepare yang saya hormati, yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare yang saya hormati. Yang terhormat Ketua Basnas beserta dengan pimpinan Basnas Kota Parepare yang saya hormati. Yang terhormat Bapak Kapolsek Soreang yang saya hormati. Yang terhormat Kepala Kantor Urusan Agama beserta dengan jajarannya yang saya hormati. Yang terhormat Ibu atau Camat Soreang yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Lurah yang saya hormati. Tadi Ibu Lurah bisik-bisik kepada saya, mudah-mudahan tahun depan dapat lagi bantuan dari Basnas ya. Mudah-mudahan lah. Ya. Para penyuluh yang merupakan mitra kita dalam hal mengumpulkan zakat, mitra Basnas, para penyelenggara zakat yang sempat hadir di tempat ini, wabil khusus adalah kepada penerima manfaat yaitu Pak Ismail serta dengan keluarga serta para hadirin undangan yang sempat hadir pada saat sekarang ini. Dan ada titipan dari Ketua Panitia. Di tengah-tengah kita ada Pak Kadis Impokom. Ya, Impokom Pak Di. Ya, Impokom yang dalam hal ini dia hadir untuk memberikan bantuannya kepada kita berupa sound system. Dan ini selalu setia Pak, bukan saja di tempat ini tetapi
setiap ada acara-acara Basnas itu adalah selalu bermitra dengan Infocom. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya berdiri di tempat ini sebenarnya Pak, saya 5 menit sebelum acara dimulai saya langsung didaulat oleh Pak Ketua. Ya, yang sedianya ini untuk memberikan tausiah adalah Ibu Wali Kota, Ibu Erna Rasitopan, tetapi beliau berhalangan. Jadi saya langsung didaulat oleh Pak Ketua yang awalnya sebenarnya diserahkan kepada Pak Dr. Hatta. Ya, tetapi Pak Dr. Hatta lagi menyerahkan kepada saya. Akhirnya tidak ada jalan lain kecuali harus sami'na wa ta'na. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, yang saya ingin sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah karena mengingat juga waktu. Ya, apalagi kita ini imam masjid. Ya, matajang jemaah. Ya, yang saya ingin sampaikan yaitu tanda-tanda orang yang mau masuk surga. Ya. Jadi tanda-tanda penghuni surga. Seorang sahabat Nabi atau pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk di depan masjid. Lalu dia mengumpulkan beberapa sahabat. Lalu dia mengatakan, maukah kamu melihat orang yang atau tanda-tanda yang mau masuk surga? Lalu masuklah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia menenteng sandalnya masuk ke masjid, janggutnya itu basah dengan air wudhu. Lalu Nabi mengatakan itulah calon penghuni surga. Lalu para sahabat yang mendampingi Rasulullah, dia merasa heran, ada gerangan amalan apa yang dilakukan sehingga Nabi itu sudah menjamin dia masuk ke dalam surga. Ternyata setelah ditelusuri, amalan-amalan yang dilakukan itu adalah biasa-biasa saja. Salatnya biasa saja dan kemudian amalannya setiap hari biasa saja. Maka langsung sahabat bertanya kepadanya, apa gerangan amalan yang Anda lakukan sehingga Rasulullah sudah menjamin sebagai calon penghuni surga? Lalu dia mengatakan, Sa'ad bin Waqqas, yang pertama itu saya lakukan tidak pernah iri hati, ya. Dan yang kedua adalah tidak pernah dendam. Dan yang ketiga adalah tidak pernah kikir. Ya, itu saja amalannya, Pak. Yang pertama adalah tidak pernah iri hati. Ya, kalau ada keluarga kita yang mendapatkan kebahagiaan, mari kita memberikan selamat. Termasuk saudara kita Pak Ismail. Ini kita berikan atau sebagai penerima manfaat dalam rangka hari ulang tahun Basnas yang ke-22. Ya, jadi ada penyerahan santunan atau penyerahan manfaat kepada Pak Ismail. Tidak boleh kita iri hati, Pak. Kenapa Pak Ismail diberikan misalnya bantuan langsung dari Basnas, kenapa bukan saya? Yang perlu barangkali kita telusuri, mungkin Pak Ismail ini ada amalan-amalan yang dia lakukan. Ya, sehingga oleh Basnas ini melalui pemerintah daerah bekerja sama pemerintah setempat, maka ditetapkanlah sebagai penerima manfaat. Ya, jadi tidak perlu kita ini merasa iri hati bahwa kenapa Pak Ismail ini mendapatkan bantuan. Olehnya itu pada Pak Ismail kita mengucapkan selamat. Mudah-mudahan dengan rumah yang diberikan ini adalah bisa dia menempatinya dengan menjadikan rumahnya baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Ya. Dan yang jelas seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Panitia, mari kita menjadikan rumah ini sebagai tempat untuk mendulang banyak pahala. Jangan sebaliknya. Jangan sampai ditempati untuk hal-hal yang lain, yang negatif. Ya, jadi sekali lagi adalah yang pertama adalah dia tidak iri hati. Yang kedua adalah dia tidak dendam. Artinya kalau ada tetangga
kita karena kita di di sore ini adalah pemukiman yang padat. Kalau ada keluarga kita atau tetangga kita yang tidak baik kepada kita, jangan kita membalas dengan tidak baik. Ya, kalau ada yang jelek tetangga kita, jangan kita membalas dengan kejelekan. Kalau ada yang kikir di tetangga kita, jangan kita membalas dengan ya, kalau ada tetangga kita yang tidak mau memberi, jangan membalas, tetapi kita harus membalas dengan kebaikan. Kemudian yang ketiga, amalan yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah dia tidak pernah kikir. Ya, inilah yang perlu, Pak. Olehnya itu semua yang hadir di tempat ini adalah diharapkan kepada kita, mari kita memberikan santunan. Mari kita mengeluarkan zakat, infak dan sedekah kita kepada orang yang membutuhkan. Karena harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya itu adalah bukan milik kita semua. Ya, harta bagaimanapun banyaknya harta yang kita dapatkan, maka hak kita kepada harta itu hanya 3. Yang pertama adalah ma'akal, apa yang kita makan lalu habis, maka itulah milik kita. Yang kedua adalah malabista, apa yang kita pakai lalu hancur, maka itulah milik kita. Dan yang ketiga, mata sadaqta, apa yang kita sedekahkan lalu berberkah, maka itulah milik kita. Olehnya itu kami ini dari Basnas hanya sebatas menghimbau, ya, sebatas menghimbau. Istilahnya Pak Dr. Hatta kita ini sebagai tukang azan, ya, hanya menyampaikan, Pak. Jadi menggugah hati bapak-bapak ini bagaimana supaya ada keinginan selalu memberi, menjadi tangan yang di atas. Al yadul ulya khairu minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu adalah lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Olehnya itu mudah-mudahan kehadiran kita Basnas ini di tengah-tengah kita, insya Allah Basnas ke depan ya semakin berjaya, apalagi hari ulang tahunnya yang ke-22 ini, insya Allah dengan momen yang diberikan pada saat sekarang ini dengan penyerahan rutilahu rumah tinggal layak huni, tentunya nanti ke depan bukan saja dengan program pemberian rutilahu ini, tapi mungkin banyak program lain seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Ketua Basnas. Ada 9 prioritas utama daripada Basnas. Olehnya itu mari kita senantiasa mengumpulkan kepada Basnas, karena saya ini tugas saya adalah sebagai wakasatu, sebagai pengumpul. Tentunya setelah kami mengumpul ini adalah kami mengembalikan kepada masyarakat. Tentu dalam bentuk kerjasama ya, dengan pemerintah setempat, yang jelas bahwa dengan banyaknya yang kami kumpulkan ini, insya Allah kita akan kembalikan manfaatnya kepada masyarakat. Saya kira inilah barangkali yang sempat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Wakasatu Basnas. Semoga apa yang disampaikan beliau ada berkah dan manfaatnya bagi kita semua. Dan dilanjutkan pengguntingan pita dan penyerahan kunci rutilahu oleh Bapak Wali Kota, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM. Kepadanya disilahkan. Dan didampingi oleh Bapak Wakapolres, Bapak Ketua Basnas, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama,
atau yang mewakili beliau. Dan juga didampingi oleh Ibu Lurah. Dari sana kau harus ke foto deh. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pengguntingan kita saksikan secara bersama. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rumah Rutilahu telah kita buka dan saksikan bersama. Dan alhamdulillah. Ada lampu kah? Nanti warga satu yang Siapkan. Mana kau satu atau dua kali? Maghribi. Dalam punya. Mengisi saja keluar supaya maghrib bisa kita bersama. Ya. Adik mohon izin Bapak Ibu, karena masih ada acara selanjutnya, diharapkan untuk kita foto bersama sebelum kita tutup acara ini. Dimohon untuk foto bersama. Mas Ismail sini kita foto sama Bapak. Kasih gabung dulu lah tadi. Di sampingnya di mana? Sini kita tengok kita Bu. Ya oke. Sip. Masuk di. Jangan tadi. Masuk 8 jam. Oh, ambil itu Bapak.